Selamat malam rekan-rekan semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di acara Sabda Unboxing setiap hari Kamis ya, saat Kamis malam jam setengah 7 malam kami menemani malam Anda sekalian, teman-teman sekalian dengan program Sabda Unboxing dari Sabda. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung atau baru pertama kali ini mengikuti Sabda Unboxing, saya mau memperkenalkan dulu bahwa Sabda Unboxing adalah program dari Sabda untuk mengupas tuntas produk dan pelayanan yang dilakukan oleh Sabda, oleh Yelsa. Nah, pada malam hari ini, apa yang akan kita unboxing sudah ada di box ini. Tapi saya mau mengucapkan selamat datang dulu kepada teman-teman yang mungkin baru saja bergabung. Nanti teman-teman admin akan menolong saya untuk memberikan nama-namanya di sini dan nanti akan saya sapa-sapa. Tapi saya akan membuka dulu apa yang akan kita unbox pada malam hari ini di kotak Sabda Unboxing. Oke, silahkan buka. Ya, ini dia Bakat. Ini adalah project yang akan kita unbox pada malam hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian untuk mengunboxing ini ya. Seperti biasa akan ada satu narasumber atau satu tamu yang kita undang untuk sama-sama berbincang membahas project yang kita unboxing. Untuk Bakat pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu staf Sabda yang juga sudah pernah unboxing di sini untuk app Alkitab, yaitu Mas Odi. Halo Mas Odi. Halo ya. Niko, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Oke, nah Mas Odi ini adalah salah satu anggota tim IT ya Mas Odi di Sabda ya? Ya, betul. Oke, jadi Mas Odi juga yang bisa menceritakan lebih banyak terkait project Bakat tentunya kepada kita semua. Oke. Nah, kita akan langsung mulai saja dan kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu Mas Odi. Ya, kita akan berdoa ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam. Kami mengucap syukur di tengah kondisi hujan saat ini yang sedang ada. Kami boleh tetap melayani Engkau dan Engkau beri kesempatan untuk melayani-Mu dalam program Sabda Unboxing. Terima kasih, kami menyerahkan berjalannya acara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Teman-teman yang bertugas dan juga rekan-rekan yang boleh hadir di IG Live Sabda Unboxing juga boleh menikmati berkat dari apa yang kami unbox pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu saja kami boleh memohon dan meminta. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, kita jangan langsung ke bakatnya dulu Mas Odi. Iya. Ya, karena tadi saya sudah mention bahwa Mas Odi itu sudah pernah unboxing satu kali, yaitu app Alkitab kalau nggak salah ya? Ya, betul. Aplikasi Alkitab itu seru sekali, teman-teman juga yang menonton juga. Karena waktu itu ada demo kalau nggak salah, ya, ada demo Alkitabnya juga. Kita bisa seru-seruan bareng di unboxing. Nah, untuk bulan ini, untuk bulan Oktober, Sabda kan merayakan ulang tahun yang ke-28. Nah, di sepanjang Oktober ini seluruh program untuk Sabda Unboxing dikhususkan untuk Sabda 28, Celebrating God's Technology dan Project Bakat ini adalah salah satu Project Bakat ini adalah salah satu jawaban dari God's Technology itu sendiri yang juga dikembangkan oleh Mas Odi beserta tim. Yes, oke. Nah, bisa diceritakan sedikit ke kita nggak Mas Odi kesibukan Mas Odi dan juga tim tentunya nggak sendirian di dalam rangkaian Sabda 28 ini? Ya, oke. Tadi seperti Niko sudah sebutkan ya. Saya adalah bagian dari satu tim di Sabda, itu tim ITS, itu IT Services. Dan perlu ditekankan tadi dalam rangka ulang tahun Sabda yang ke-28, temanya adalah Celebrating God's Technology. Ya. Dan karena kami tim IT di Sabda, otomatis kami lumayan sibuk di bulan ini. Sangat sibuk sekali. Ada beberapa alat yang kami kembangkan untuk teknologi. Kemarin kita sudah bahas suku.sabda.org ya minggu lalu juga ada proyek Bakat ini yang kita kerjakan dan kita akan ulas lebih dalam nih, kenal lebih dalam tentang proyek ini. Oke, ini kayaknya Mas Odi sudah sangat siap sekali memberikan wawasannya terhadap kepada kita semua tentang Bakat. Oke, langsung aja nih. Dari namanya Mas Odi, Bakat. Ini kalau kita lihat di monitor, ini ada ba, kuadrat, lalu kat. Itu artinya apa Mas Odi? Atau bisa dikasih tahu nggak kenapa diberi nama seperti ini? Nah, ini supaya menarik gitu ya. Menarik ya? Ba, kuadrat, kat. Nah, sebenarnya ini adalah satu singkatan nih Kos.
Jadi gitu. bakat itu adalah singkatan dari bahan bahasa katalog. Bahan bahasa katalog ya. Kenapa diberi kuadrat? Karena memang itu mewakili dua konsep itu tadi ya, bahan dan bahasa. Jadi ini aplikasi atau situs ini, proyek bakat ini adalah satu katalog untuk kita bisa lihat bahan atau bahasa. Oke, berarti untuk melihat bahan-bahan yang ada di dalam bahasa yang ingin kita cari, Ya. ada di sini. Ada. Untuk konteks Indonesia berarti. Betul. Ya. Nah, apakah bentuknya ini situs, aplikasi, atau software atau apa? Ya, kalau proyek bakat sendiri sebenarnya produk utamanya adalah aplikasi. Jadi aplikasi spesifik untuk platform Android dan sudah ada di Play Store gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa kunjungi situsnya di bakat.sabda.org. Nah, itu aplikasi dan situs itu punya data dan interface yang sama gitu. Jadi jangan khawatir, ini bukan versi yang beda gitu. Kalau misal nanti Bapak Ibu Saudara download aplikasinya atau kunjungi situsnya, datanya sama, interface-nya sama, pengalamannya sama, kontennya juga sama. Oke, berarti bisa digunakan dua-duanya, baik aplikasi maupun situs. Interface sama, jangan khawatir untuk susah. Oke. Nah, boleh dibagikan ke kita nggak Mas Udi? Alasan apa ya? Mungkin alasan latar belakang dari pengembangan proyek bakat ini yang menjadi apa ya? Kerinduan dari Sabda sendiri. Kenapa mengembangkan proyek bakat ini? Pertama, saya ingin menekankan satu fakta yang mungkin kita sudah sangat tahu sebelumnya, bahwa Indonesia itu terdiri dari ratusan bahasa, ratusan suku gitu ya. Ada 700 suku atau bahasa di Indonesia dan akan sangat sulit gitu untuk tahu misalnya dalam konteks penginjilan dan penjangkauan, untuk tahu bahan apa yang tersedia untuk suku apa atau bahasa apa, itu saat ini informasinya sangat tersebar gitu ya. Jadi kami ingin mengembangkan satu alat untuk bisa semacam mengumpulkan sumber referensi itu, jadi kita bisa lihat di satu tempat gitu. Jadi kan itu tadi kan kita ingin bikin satu katalog gitu ya, untuk bisa lihat bahan apa sih yang ada untuk bahasa ini. Nah, seperti itu. Iya, tadi Mas Udi juga nyebut 700, sekarang kita cuma kalah sama Papua Nugini kalau nggak salah. Iya, yang sudah lebih banyak lagi bahasanya, tapi di angka 700 pun itu sudah angka yang sangat banyak. Jadi butuh katalog juga untuk kita bisa melihat bahasa apa yang tersedia dan bahan apa yang terjadi di dalam bahasa itu. Gitu ya Mas Adi? Ya. Oke, nah berarti kalau untuk proyek ini sendiri, target penggunanya itu siapa? Apakah semua orang atau ada spesifik grup yang menjadi target dari pengembangan proyek bakat ini? Kalau ditanya tentang target pengguna, tentu targetnya untuk seluruh masyarakat Kristen di Indonesia ya. Jadi orang Kristen siapapun bisa pakai aplikasi bakat ini, gitu. Karena pasti karena kita mungkin lebih terbiasa dengan sumber bahan Alkitabiah itu dalam bahasa Indonesia. Mungkin ada orang yang tidak tahu begitu kalau di sukunya atau untuk bahasanya tuh ternyata ada bahan Alkitab atau bahan-bahan kekristenan lain gitu yang kalau kita tahu kan bahasa suku itu biasanya atau bahasa ibu kita itu bisa lebih menyentuh hati kita gitu kan. Nah, kabar baik ketika disampaikan dalam bahasa ibu akan lebih menyentuh gitu. Jadi untuk semua orang pasti ada manfaat dari aplikasi ini atau situs ini. Tapi kalau menurut saya secara pribadi kelompok orang yang akan bisa dapat manfaat lebih itu seperti misionaris misalnya atau utusan lintas budaya gitu. Karena mereka harus diutus ke tempat yang berbeda gitu kan, mereka harus melayani di suku yang berbeda kadang gitu. Jadi aplikasi atau situs bakat ini bisa menolong mereka untuk mempersiapkan lebih baik. Belajar lebih dulu ya. Ini misalnya diutus ke suku A misalnya, suku A ini ternyata ada di bakat, bisa kita pelajari di situ ya maksudnya. Sebelum terjun sebelum berangkat ke sana. Ya. Oke. Wah, berarti dua itu ya teman-teman sekalian Bapak Ibu. Jadi misionaris secara khusus atau orang yang diutus untuk pelayanan lintas budaya dan juga orang Kristen secara umum juga mendapatkan manfaat dari situs dan juga aplikasi bakat ini. Oke. Nah, tadi kan Mas Adi sudah cerita banyak tentang target pengguna, latar belakang. Nah, keterlibatan Mas Odi sendiri
Saya yakin sih nggak sendirian. Jadi nggak sendiri. Itu keterlibatannya dalam proyek bakat ini tuh di bagian mana dan seperti apa? Ya, betul. Memang kalau untuk proyek ini bakat ini lumayan besar ya sebenarnya. Ya. Karena ada ratusan bahasa tadi sudah disebutkan. Jadi ini bukan proyek yang bisa dikerjakan satu orang. Dan di Sabda kami mengerjakannya sebagai tim. Oke. Jadi saya terlibat juga di tim ITS itu. Jadi ada yang bagiannya untuk mengumpulkan data, ada yang bagiannya mengolah data. Nah, bagian saya adalah untuk riset gitu. Bagaimana cara yang terbaik untuk menyajikan data yang ada. Jadi presentasi datanya. Interface-nya berarti. Ya, tampilan itu ke penyajian datanya. Penyajian data, oke. Nah, lalu juga saya terlibat secara langsung untuk membuat aplikasinya karena itu dibuat dengan satu builder yang kita sering pakai juga, itu Scripture App Builder. Jadi saya terlibat di situ juga. Oke, berarti sudah terlibat banyak sekali dan tidak salah kalau misalnya Mas Odi yang memberikan wawasan pada kita terkait bakat ya. Oke. Nah, kita bisa tengok nggak Mas isi dari bakat ini apa aja? Ya, bisa. Mungkin akan lebih baik kalau kita demo gitu ya. Oke. Nah, kita akan kunjungi di situsnya saja di bakat.sabda.org. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa nih kunjungi di perangkat masing-masing gitu ya nanti. Di situs apa Mas? Bakat.sabda.org. Ya, betul. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pertama kali mengunjungi situs Bakat, langsung akan tiba di halaman pertama ini. Jadi langsung ada deskripsinya di situ, katalog berisi koleksi Alkitab dan berbagai jenis bahan media dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia. Nah, kalau lihat agak ke bawah di situ ada link untuk langsung ke daftar isi, tapi yang saya sarankan adalah kita next dulu ke halaman berikutnya. Oke, next itu klik tombol di sini kan? Ya, betul. Ada tombol next di sebelah kanannya. Nah, ini halaman 2 itu tentang profil bahasa. Profil Jadi, bahasa. Di bakat ini pertama kita memberikan banyak info tentang suku atau bahasa itu gitu ya. Jadi informasi khusus bahasa itu dituturkan di mana, penggunanya ada berapa, penuturnya, lalu juga klasifikasi linguistik, ada variasi dari dialek dan banyak sebagainya. Itu informasi-informasi itu cukup penting gitu ya untuk kita mendiagnosis data bahasa. Kayak misalnya tadi Nikos kasih satu kasus kalau di Papua itu kan ada banyak bahasa. Nah, untuk memastikan kita ini benar-benar mendengar bahasa yang ini, bukan bahasa yang itu. Nah, kita harus lihat data-data tentang bahasanya. Lalu yang selanjutnya, ini untuk sumber referensi. Jadi karena tadi ada keterangan untuk bahasa, sekarang keterangan untuk sumber bahan. Nah, ini bahan-bahan apa saja yang tersedia dalam bahasa-bahasa itu. Gitu. Ada Alkitab audio, ada Alkitab video, juga ada media-media kekristenan lain dari beragam sumber yang ada di situ gitu. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat sendiri daftar lengkapnya. Nah, jadi ini tadi informasinya ada tentang bahan dan bahasa. Oke. Ada lagi Mas Odi? Nah, selanjutnya kita langsung ke daftar isi. Nah, ini langsung bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian daftarnya. Kalau kita scroll ke bawah itu ada 700 bahasa yang sudah terdaftar. Ya, kita mungkin akan lihat salah satu saja. Jadi, nah di atas itu sudah disediakan kolom pencarian. Misalnya kita coba cari bahasa Alune gitu ya. Alune. Nah ini, ini bahasa yang dituturkan di Maluku. Kita bisa lihat ada keterangannya. Ya betul. Ada di Serang, bagian barat. Nah itu jadi ada informasi-informasi seputar bahasa itu dulu gitu ya. Itu di halaman 1. Ada klasifikasinya, ada kelompok bahasanya, variasi dialek di dalamnya, dan seterusnya. Kalau kita lihat ke bawah, itu juga ada data tentang persentase penginjilan di situ. Oh, ini ya? Iya betul. Nah ini ternyata di suku Alune, untuk bahasa Alune, agama primernya sudah kekristenan, gitu, dan penganut Kristen sudah 80% dari populasi di sana. Nah, itu. Oke, wah, jadi lengkap sekali ya Mas Odi dari atas tadi profil sukunya, profil bahasanya, lalu juga ada penuturnya, lalu bahkan ada status tentang bagaimana menginjil di sana dan juga orang Kristen ada berapa di sana. Wah, sangat lengkap sekali. Jadi teman-teman silakan mengunjungi bakat.sabda.org dan langsung eksplorasi di sana.
Nah, sembari Mas Rodi nanti akan melanjutkan eksplorasinya di situs ini, tentunya saya memang silahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketikkan pertanyaan di kolom chat. Nanti teman-teman admin akan meneruskan ke saya tanyakan ke Mas Rodi. Oke, gitu ya. Oke, saya akan lanjut Mas Rodi. Ya, ini jadi tadi itu bahan yang halaman pertama untuk menolong kita lebih kenal dengan bahasanya. Oke. Nah, lalu halaman yang kedua ini adalah kita bisa melihat daftar bahan apa saja yang tersedia untuk bahasa itu. Nah, ini kalau yang paling atas biasanya itu ada contoh audio. Itu untuk menolong kita itu tadi mengkonfirmasi apakah yang kita dengar ini memang bahasa yang itu gitu. Jadi untuk dengar contoh audionya. Lalu kalau kita scroll bawah ada bahan-bahan yang lain, Alkitab audio, terus juga ada Alkitab video di beberapa bahasa juga ada. Kita juga bisa tahu nama lain untuk bahasa ini dan seterusnya. Jadi di bawahnya biasanya ada informasi-informasi tambahan yang diambil dari sumber-sumber lain gitu ya. Lalu kalau kita langsung lanjut ke halaman yang ketiga, itu juga sumber-sumber bahan yang lain, ada teks Alkitab, ada juga film Lumo. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah belum tahu tentang Lumo, ini salah satu alat yang sangat bagus juga ya, media Alkitab. Nanti bisa sudah pernah di-unboxing juga Mas tadi? Iya, betul. Itu sama rekan kita Nehemia ya. Iya. Nanti bisa nonton arsipnya. Bisa tonton arsipnya dan bisa kunjungi situsnya di lumo.sabda.org. Nah, ini ada di sini tergantung bahasanya, isinya akan beragam. Jadi kalau ada bahasa yang punya media yang lebih banyak, tentu ini daftarnya akan lebih panjang. Oh, gitu ya. gitu. Nah, untuk kalau misalnya kita mau klik salah satu di alumni sini mungkin Mas, boleh. Salah kita Coba yang bawah ya. Yang bawah ini berarti. Nah, ini di sini kita bisa baca Alkitabnya. Jadi karena aplikasi Bakat ini sifatnya katalog dan dia fungsi utamanya adalah sebagai sumber referensi, sebenarnya konten utamanya sendiri tidak ada di sini. Tapi pengguna bisa diarahkan ke sumber-sumbernya langsung. Jadi bisa akses kontennya di situ. Oke, bisa kembali ke yang tadi. Ya, sepertinya yang bagian bawah ini ya Mas Adi. Iya, coba yang kedua. Apakah itu muncul? Nah, ini dia. Teks Alkitab bahasa Alune dari situs bible.com. Oke. Jadi bisa baca dan nanti kalau misalnya klik di audio, klik di video, ada juga bahan-bahan studi Alkitab dari bahasa tersebut ya, bahasa Alune untuk konten ini. Oke. Nah, masih ada satu halaman lagi. Kalau untuk bahasa Alune, nah dalam banyak bahasa kita juga punya data peta gitu. Jadi di mana bahasa ini dituturkan. Jadi di halaman terakhir biasanya itu ada peta Indonesia di mana itu dituturkan. Lalu kalau kita turun ke bawah ada juga bahasa-bahasa yang terdaftar dalam peta yang ditampilkan. Gitu. Ya, nggak cuma alumni berarti ya, tapi ada yang di sekitarnya berarti ya. Ya. Nah, apakah semua bahasa itu ada 4 halaman itu maksudnya? Belum tentu. Seperti yang saya bilang tadi, jadi tergantung seberapa banyak bahan yang ada untuk bahasa itu. Daftarnya bisa lebih panjang, halamannya bisa lebih banyak. Gitu. Nah, sebenarnya kalau contoh bahasa yang besar gitu ya, biasanya kan sumber bahannya juga lebih banyak seperti bahasa Jawa. Itu ada banyak sekali bahan untuk bahasa Jawa gitu. Jadi daftarnya akan sangat panjang kalau kita lihat gitu kan. Tapi untuk bahasa yang mungkin lebih kecil, jarang sekali orang yang tahu sudah ada teks Alkitab di situ atau kan apa yang sudah tersedia di situ. Nah, proyek Bakat ini itu yang menolong kita untuk tahu gitu. Oke. Oh ya, berarti tadi ya kembali ke deskripsi awal, kembali ke pemahaman awal bahwa ini untuk ngerti bahan-bahan apa aja yang ada di dalam bahasa tersebut, dalam sumber tersebut, dan itu menjadi katalog ya. Seperti katalog ada profil suku, bahasa, juga peta, dan juga bahan-bahan seperti teks Alkitab, audio, video. Wah, sangat lengkap sekali. Jadi jangan sampai yang ikut pada malam hari ini nggak nyoba explore di situs bakat.sabda.org dan juga menggunakan aplikasinya. Ya kan? Aplikasinya bisa dulu di mana Mas Adi? Aplikasinya bisa didapat dari Play Store. Jadi langsung kunjungi saja di Google Play Store, lalu ketik Bakat gitu. Kalau nggak ketemu bisa ketik Sabda, nanti lalu di scroll cari Bakat, nanti bisa di-download langsung dari situ.
Oke, itu ya, sekalian dicoba, sekalian di-download dan eksplorasi di aplikasi tersebut. Nah, oke Mas Odi, kita akan lanjut lagi. Nah, tadi tentang bagaimana bakat ini bisa menolong kita, bisa menolong orang-orang Kristen secara umum dan juga para penginjil lintas budaya. Boleh dijelaskan sekali lagi nggak? Bagaimana bakat ini bisa berguna untuk kita yang umum, yang orang Kristen umum dan juga yang lintas budaya tadi, yang menjalani misi seperti misionaris. Oke, kalau untuk misionaris sih seperti yang sudah kita bahas tadi, mungkin dalam masa persiapan mereka perlu kenal lebih lanjut tentang bahasa tertentu, kenal lebih dalam tentang sukunya dan lihat apa saja yang tersedia di sana. Jadi itu bisa menolong mereka persiapan lebih matang gitu ya. Dan ketika mereka sudah ada di suku atau daerah yang mereka layani pun, aplikasi ini atau situs ini juga akan tetap berguna gitu untuk mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan masyarakat Kristen awam gitu ya pertanyaannya. Nah, saya kira sudah jadi tugas setiap orang Kristen untuk memberitakan kabar baik gitu. Jadi dimanapun kita pergi seharusnya kita memberitakan kabar baik gitu kan. Nah, sekarang bayangkan kalau misal kita sedang mengunjungi satu daerah, satu suku gitu misalnya, entah kita lagi jalan-jalan, traveling, lagi healing gitu. Kita pergi ke tempat-tempat tertentu gitu dan ketemu orang-orang di sana, kita ngobrol. Nah, ternyata Roh Kudus buka jalan untuk kita ngomong tentang kabar baik gitu. Nah, kita harus tahu nih gimana caranya kita bisa membagikan kabar baik kepada orang ini gitu kan, kepada yang relevan juga berarti. Ya, yang relevan dengan bahasa itu gitu kan. Nah, di sini proyek bakat bisa menolong dalam hal itu gitu. Jadi kita bisa cari tahu ini orang-orang yang kita temui ini menuturkan bahasa apa gitu kan. Lalu kita cari bahasanya, kalau itu terdaftar di bakat, kita bisa lihat bahan-bahan apa saja yang kita bisa bagikan ke orang itu gitu. Jadi biasanya kalau misal kita traveling gitu kan, kita tidak tinggal lama gitu ya. Jadi setidaknya ketika kita pergi ada sesuatu yang bisa kita bagikan kepada orang itu gitu. Itu sangat menolong. Sangat menolong baik untuk teman-teman Kristen yang umum, maksudnya orang-orang Kristen umum, dan juga mereka yang memang ada panggilan untuk bermisi ke suku-suku di Indonesia. Nah, oke Mas Edi, kita lanjut. Apakah data-data di dalam situs maupun aplikasi bakat itu selalu diperbarui untuk informasi yang lebih update? Kami selalu mengusahakan supaya datanya selalu update ya. Karena kalau kemarin Bapak Ibu Saudara sempat mengikuti presentasi status Alkitab di Indonesia yang saya bawakan juga dengan rekan kita Sandra. Nah, itu kalau kita lihat ternyata perkembangan Alkitab dan bahan-bahan studi Alkitab belakangan ini tuh begitu meledak begitu ya. Ada begitu banyak perkembangan gitu yang bisa kita rayakan. Nah, kami pengen supaya proyek bakat ini juga merefleksikan perkembangan itu. Jadi kapanpun ada sesuatu yang baru, kami ingin supaya di proyek bakat juga diperbarui, gitu kan? Kayak misalnya di bahasa Alune kita tadi sempat melihat Alkitab audio yang tersedia baru untuk kitab Markus, gitu misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau misal ternyata itu sudah ada penuh dalam perjanjian baru, gitu. Nah, kita ingin supaya kita juga perbarui datanya supaya tetap relevan, gitu ya dengan status yang terkini. Jadi selalu update terus berarti ini teman-teman IT ya, diusahakan update terus ya. Iya. Oke Mas Odi, ini udah ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya dari teman-teman. Kayaknya sangat excited dengan project bakat ini. Citran. Oke, jadi saya mulai dulu dengan pertanyaan pertama nih Mas Odi dari Bu Deborah Wisnu. Jadi app dan situsnya itu terintegrasi atau gimana maksudnya? Nah, kalau dibilang terintegrasi, enggak. Itu maksudnya app-nya berdiri sendiri, situsnya berdiri sendiri, tapi mereka punya data yang sama. Gitu. Jadi itu sama seperti kalau kita menggunakan app dan menggunakan situs itu tidak ada bedanya. Tapi kalau yang dimaksud integrasi antara app sama situsnya gitu ya. Tapi datanya itu terintegrasi dengan sumber-sumber yang lain gitu. Jadi kalau misal kita mau melihat sumber ini, kita bisa langsung ke sumber bahannya langsung gitu. Jadi integrasinya lebih ke datanya, bukan ke fiturnya gitu. Oke, berarti datanya yang terintegrasi. Iya. Tapi tampilannya sama.
tampilannya sama. baik app maupun situs. Betul. Oke, jadi itu ya Bu Deborah Wisnu. Lalu juga pertanyaan kedua, ini tadi sudah ditanyakan sebenarnya manfaat bagi orang Kristen awam tadi sudah Mas Adi sampaikan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Gianina Gracelia. Boleh tahu data-data di bakat ini diperbarui terakhir kapan? Terakhir kami perbarui itu akhir September 2022. Iya. Oke. Ya itu berarti semua data masih yang terbaru masih ya Mas? Ya, kami menambahkan data terbaru itu sekitaran akhir September lalu. Terus juga kami masih maintenance sampai awal Oktober gitu, karena ada banyak kesibukan dan salah satunya sebenarnya bakat ini salah satu yang kita kerjakan juga selama sampai 28 ini kan. Oh iya benar. Jadi itu masih kami kerjakan juga. Jadi terakhir diupdate memang akhir September, tapi saat ini masih dikerjakan juga. Gitu. Oke. Ya. Oke berarti ini stay updated. Jadi bahan-bahan yang ada di dalam proyek bakat itu semuanya yang paling baru karena baru September kemarin, belum ada 2 bulan. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Rena Mizunasi. Nyimak sambil nyoba cek langsung di situsnya. Kok ada barcode ya? Buat apa ya, Kak? Ya, jadi kalau misal